بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى. Alhamdulillah di sore hari yang penuh keberkahan ini kita bisa bertemu kembali. لنستمر دراستنا وتعلمنا بالكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. Kita melanjutkan belajar kita, yaitu mempelajari kita دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin. أمهات والأخوات، كنا ما زلنا في الدرس الثالث عشر، أليس كذلك؟ Bala, kita masih di pelajaran ke-13, ya kan Ibu ya? Iya. Baik, ما زلنا في الدرس الثالث عشر، kita masih di pelajaran ke-13. وهل تذكرتن, apakah Ibu sekalian masih ingat? أين توقفنا من الدرس الثالث عشر, di mana kita berhenti dari bab 8, dari bab 13 ini misalnya. Qara'na al-qawaid, kita sudah membaca kaidah. Wa qara'na aydan al-hiwar, kita juga sudah membaca hiwar, percakapannya. Wa qara'na aydan ba'da tamarin. Qara'na at-tamrin al-awwal, alaysa kadzalik? Kita untuk latihan pertama sudah kita baca, ya kan Ibu ya? Iya. طيب التمرين هذا التمرين تغيير أو تحويل المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع. Dan kemarin kita juga meminta pada ibu-ibu sekalian untuk menghafal ini perubahan-perubahan dari bentuk mufrad ke bentuk jamak. Saya betul-betul minta maaf ibu-ibu sekalian. Saya kemarin bilang insya Allah saya akan menyampaikan ke ibu-ibu sekalian ini nanti dikumpulkannya di mana di grup. Saya betul-betul minta maaf. Saya betul-betul pertama tidak sempat dan lupa. Tidak sempat dan kemudian lupa. Lengkap ya Ustadz. Nggak sempat dan lupa. Ya. Ustadz Afwan, suaranya agak kedengaran jauh ya Ustadz. Apa? Iya. Kurang besar. Kurang besar. Suaranya seperti jauh cek, gitu cek, loh. halo. Alan, Kev. Kalau sekarang jauh. gimana? Pindah luar negeri. Cek, halo. Enggak sama kok. Di sini juga. Tayassarallahu murana jami'an, mungkin terkait dengan koneksi saya Om. Di sini sedang turun. Soalnya volume saya sudah dibesarkan tapi suaranya kurang optimal. Nah, tunggu sebentar Om ya. Ya. Yang penting kan katanya meskipun suaranya jauh nggak apa-apa suara. Jauh di mata dekat di hati. Cek.
Sekarang bagaimana ibu sekalian? Cek halo. Afdal atau kama huwa? Lebih baik atau sama saja? Nasi Ustaz. Masih. Cek. Cek halo. Bismillah. Kif al-an? Masih juga, Om? Masih sama saja, Om? Masih. Cek. Iya. Halo, Bismillah. Masih terdengar jauh, Om? Lumayan Ustaz. Ini udah apa karena Ustaznya teriak. Kurang tahu ya. Kalau saya cek di sini ya dengan di Zoom itu kan di Zoom itu kan biasanya ada untuk ngecek audionya ya. Ini lumayan bagus, tapi apakah karena sinyal saya di sini kurang bagus? Saya tidak tahu. Dengar sih Ustaz, cuman dia memang agak kecil. Astagfirullah. Apa? Oke. Lanjut saja. Kalian di tempat saya memang sedang hujan lebat di sini. Baru kita tadi mulai mukaddimah terus kemudian turun hujan lebat. Saya Cek, tes, halo. Ini lebih parah. oh enggak, itu kalau pakai gitu terang Ustaz. Jelas pakai ini, Om. Nah iya itu. Pakai ini jelas. Toh ya, kalau begitu kita pakai ini saja, Om ya. Kayak pidato Ustaz. Bagaimana, Om? Kayak pidato. Kayak pidato. Ya, tapi lebih baik yang tadi pertama atau yang ini, Om? Yang ini Ustaz. Ini. Gimana? Iya Lebih yang ini baik yang yang pakai ini, gitu. Ustaz. Pakai speaker tuh. Pakai mic ya Ustaz. Yang sekarang, Om. Yang lebih baik sekarang, Om. Iya. Ya, sallallahu warana. Tayyib. Awas, jadi saya tadi sampai di permohonan maaf, Om ya. Oh iya. Saya tadi minta maaf, saya lupa dan tidak sempat untuk memberitahu ibu-ibu sekalian. Jadi mungkin ibu-ibu sekalian belum mengumpulkan, tapi ibu-ibu sudah hafal kan, Om ya? Nah, belum. Hah? Jadi kita cocok Ustaz. Sedikit-sedikit, Ustaz. Ya sallallahu warana. Kita kompak Ustaz. Kayak Honda aja, Om. Ustaz Honda. lupa saya belum hafal. Honda Itu itu kayak kan Panji one head, Om. satu hati Honda. Ya sallallahu warana. Tapi toh tidak masalah, mungkin kita tunda. Jadi ini menjadi tugas pekan ini saja, Om ya. Saya Insya Allah. kemarin betul-betul masih agak pikirannya penuh dengan masalah permulaan talaki kemarin, Om.
Alhamdulillah pekan Iya, ini mulai belajar kan Ibu ya. Tapi iya. kemarin masih agak pikirannya masih banyak masalah talaki. Jadi saya minta maaf Ibu sekalian. Baik. Nah, alhamdulillah program talaki kita sudah mulai belajar dimulai dari kemarin hari Jumat yang mustawa tsalis yang tingkat lanjutan, kemudian hari ini juga ada yang belajar Saya insyaallah besok. dan ada juga yang besok namanya sallallahu warana. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya dan berarti ini untuk ibu-ibu sekalian sekiranya belum hafal dihafalkan ibu-ibu ya. Iya, Jadi tajirun, tujarun, hajun, hujjajun, rajulun, bagian udah rijalun, hafal Ustaz. kabirun, kibarun, saghirun, sigharun, qasirun, qisarun, tawilun, tiwalun, waladun, auladun, Auladu. ibnun, Aulad. abnaun. Ingat ibu-ibu sekalian di sana ibnun bacanya kalau mufrad Ibnun. ibnun, kemudian jawabannya abnaun. Abnaun. Abnaun Om ya. Jangan i juga dibacanya. Jangan ibnaun tapi abnaun. Demikian juga dengan mufradnya. Mufradnya itu bacanya ibnun, jangan abnun tapi ibnun. Iya benar. Kemudian ammun jawabannya a'mamun, syaikhun, syuyukhun, dhaifun, duyufun. Duyufun. ثم زميل زملاء فقير فقراء غني أغنياء صديق أصدقاء طبيب أطباء. Di sini sama polanya semua. Kemudian fatan, fityatun, akhun, ikhwatun itu sama. Kemudian jadidun, jududun. Jududun kita baca pendek semuanya dan ini nanti akan berlaku untuk mudzakkar dan muannas. Bentuknya jududun. Kemudian mudarrisun, mudarrisuna, muhandisun, muhandisuna, fallahun, fallahuna, mujtahidun, mujtahiduna, muslimun, muslimuna. Ini semuanya juga bentuknya sama. Yang terakhir jamak mudzakkar salim. Kalau menunjukkan pelaku atau profesi yang biasanya diawali mim dhammah. Allahumma shalli ala kita betul-betul mengharapkan ibu-ibu sekalian menghafal ini. Karena ini akan, kalau ibu-ibu sekalian menghafal ini, insya Allah akan lebih mudah. Kalau misalkan ketemu dengan bentuk kata-kata yang lain, kita ingin merubah ke bentuk jamaknya, meskipun kita tidak pernah atau belum pernah membacanya. Tapi kalau misalkan kita hafal ini, mungkin kita bisa mengkiaskan. Kalau misalkan bentuknya mirip, agak sama, itu biasanya bentuk jamaknya juga hampir sama. Begitu ya, Bapak ya? Iya. Iya, Ustaz. Baik. Ini kemarin paling terakhir memang ini kan Ibu ya yang kita baca ya? Iya, Ustaz. إذن الآن نستمر إلى الصفحة بعدها التمرين الثاني. Berarti hari ini kita akan melanjutkan ke halaman berikutnya, latihan kedua. التمرين الثاني. ما الأمر فيه? Apa perintahnya di sana Ibu sekalian? حول المفردات التي تحتها خط إلى جموع كما هو موضح في المثال. Rubahlah setiap bentuk mufrad berikut ini atau setiap bentuk mufrad yang bergaris bawah. Di sini nggak ada garis bawahnya, adanya warna yang berbeda. Ya kan Ibu ya? Dirubah menjadi apa? Dirubah ila jumu'in, dirubah menjadi jamak. Kama huwa muwaddahun fil mithal, seperti dijelaskan pada contoh. Begitu Ibu ya. Naqra al-mithal. Karena ba'di. Man hadha ar-rajulu? Man hadha ar-rajulu? Man hadha ar-rajulu? Man hadha rajulu. Huwa hajjun. Huwa hajjun. Ahsantunna. طيب ما معنى من هذا الرجل هو حاج؟ Siapa laki-laki ini? Dia adalah Haji. Ada laki ini dia adalah haji, seorang haji.
Betul sekali, dia siapa lelaki ini? Dia adalah seorang jamaah haji gitu ya. Iya. Wahajun. Uh, nah, istilah hajun itu sebenarnya adalah orang yang menunaikan ibadah Ibadah haji. haji. Nah, tapi mungkin sudah menjadi kebiasaan di kita dan itu sebenarnya nggak masalah juga. Itu bentuk penghormatan kita dan penghargaan kepada orang yang sudah menunaikan ibadah haji. Jadi dipanggil Pak Haji gitu ya. Tapi Iya. tapi mungkin ada ada hal-hal yang perlu diperbaiki juga. Itu nggak masalah, misalkan kebiasaan seperti itu nggak masalah dan itu suatu adab atau suatu penghormatan pada orang yang setelah menunaikan ibadah haji. Tapi itu juga terkadang ada sikap berlebihan kepada orang yang misalkan sudah Pak Haji gitu kan Ibu ya. Karena sangat berbeda antara misalnya orang yang telah menunaikan ibadah haji zaman dahulu dan sekarang itu sangat berbeda sekali. Berbeda dalam hal apa? Kalau dahulu itu misalkan dahulu itu kan susah sekali untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak seperti sekarang. Sekarang susahnya itu beda. Susahnya itu sekarang itu harus ngantri puluhan tahun gitu kan, Mbak? Iya, Ustaz. Tapi kalau dulu itu harus mempertaruhkan jiwa dan raga memang ibu-ibu sekalian untuk berangkat haji. Jadi berangkat haji itu seakan-akan memang sudah merelakan itu. Jadi keluarga yang ditinggalkan itu seakan-akan sudah rela kalau misalkan nggak balik lagi kan itu. Dan selain itu juga dahulu itu kita orang-orang kita kalau misalkan pergi ke Mekah itu di sana itu tidak hanya menunaikan ibadah haji tapi setelah itu juga belajar juga mulazamah juga memanfaatkan kesempatan bisa sampai di sana. Di sana banyak ulama dan di sana belajar dulu banyak sekali misalkan sistem mulazamah yang ada di Masjidil Haram. Jadi banyak juga ulama kita itu ceritanya seperti itu, ulama-ulama dari kita dari Indonesia. Dulu itu berangkat ke sana itu ya pertama untuk haji dan kedua untuk belajar di sana. Makanya tidak heran banyak sekali ulama kita juga yang riwayat belajarnya itu di Mekah dulu, di Masjidil Haram dan bahkan ada yang sampai menjadi imam Masjidil Haram orang kita, ibu-ibu sekalian dulu. Ya, siapa ibu-ibu sekalian? Tahu tidak? Bantani ya, Bu? Siapa? Yang orang-orang Sulawesi ya Ustaz. Orang Sulawesi. Nah, yang pernah menjadi imam Masjidil Haram itu adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Oh, Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Al-Jawi. Kalau kita membaca judul dari karya-karya beliau itu biasanya ditulis itu mualifnya, penulisnya adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Al-Jawi. Al-Jawi. Kok Al-Jawi? Kan Minangkabau di Sumatera. Sumatera. Karena dulu kalau misalnya ada orang dari Indonesia itu pasti identiknya Jawa. Makanya setiap orang Indonesia datang ke Timur Tengah itu pasti dibilangnya Al-Jawi. Al-Jawi orang Jawa yang lebih dikenal adalah Jawa dulu daripada Indonesia. Makanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Al-Jawi. Biasanya kita kalau menulis kalau misalkan membaca tulisan-tulisan tentang nama beliau, biografi beliau atau di cover kitab-kitab petulisan beliau. Beliau dulu mengajar di Masjidil Haram juga menjadi imam di sana. Dan masih banyak sekali ulama-ulamanya yang lain seperti Syekh Yasin Al-Fadangi. Kemudian Syekh Yasin Al-Fadangi ini termasuk musnidud dunya. Jadi pada zaman beliau hidup itu sanad keilmuan yang paling tinggi itu adalah Syekh Yasin Al-Fadangi. Bahkan saya mendapatkan beberapa sanad kitab itu melalui jalur beliau. Jadi misalkan saya belajar kemudian saya mendapatkan sanad dari syekh saya, dari guru saya. Nah, beliau dapat dari guru-guru beliau di Yaman. Guru beliau di Yaman yang keberapa itu dapat sanad ijazah itu dari Syekh Ahmad Khatib dari Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian ada juga dari Betawi misalkan Syekh Utsman Al-Batawi. Kemudian siapa?
Syekh eh, Muhammad Mahfud Muhammad Mahfud At-Tirmizi dari Termas. Kemudian Syekh Naam Muhammad Nawawi Al-Bantani. Nama beliau lengkapnya demikian. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dari Banten. Dan juga dari Medan seperti Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dari Mandailing. Jadi sebenarnya banyak sekali ulama kita, hanya saja kita jarang memperhatikannya, jarang mengetahuinya. Justru kitab-kitab beliau ini justru banyak dipelajari di Timur Tengah. Saya pernah punya dosen lulusan Mesir. Beliau kuliah di Al-Azhar, bidang tafsir beliau. Beliau cerita guru beliau dulu di Al-Azhar itu dalam masalah tafsir itu sangat merujuk atau selalu merujuk ke Syekh Muhammad. Nggak kedengeran, suaranya nggak kedengeran, Ustaz. Ustaz lagi sakit ya, Ustaz. Kok kedengeran? Suaranya menghilang. Cek, halo. Nah, udah. Ya. Cek, halo. Baik. Halo Ustaz. Halo, Ustaz. Nah, jadi dulu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani itu punya menulis kitab tafsir dan sangat fenomenal di zamannya sampai beliau mendapatkan penghargaan dari pemerintah Mesir ketika itu. Baik. Nastamir umahat. Ini tadi kita diminta untuk merubah kata rojul, ya kan Ibu ya? Menjadi jamak. Rijal. Naam. Ketika kita rubah rojul menjadi jamak, maka otomatis jawabannya huwa dan hajun itu juga harus dirubah menjadi jamak, ya kan Ibu ya? Iya. Baik, makanya jawabannya kita baca kariruna ba'di. Man haula'ir rijalu? Man Hum hujjajun. Hujjajun. Taib, kita perhatikan di sana perubahan-perubahannya Ibu sekalian. Pertama tadi yang diminta untuk dirubah itu sebenarnya hanya kata ar-rajul. Tapi kata ar-rajul ini ditunjuk dengan ism isyarah, ya kan Ibu? Ya. Hadza ar-rajul. Maka hadzanya kalau misalkan ar-rajul itu berubah menjadi jamak, hadzanya juga ikut berubah ya atau ya. Makanya jadi haula'i. Haula'ir rijalu. Kemudian jawabannya domirnya jadinya juga berubah juga. Aslinya huwa itu mufrad jadi jamak hum. Hum siapa? Aslinya satu orang hajun jadi jamak juga hujjajun. Begitu ya, Bapak ya? Wadih Mahad? Ya, Ustaz. Tayyib, nabda Mahad min raqam wahid. Kita coba jawab dari nomor 1. Nabda min man? Nabda min Bu Ade, tafadhali Bu Ade. Min aina hazat tulabu. Tolibun dulu. At-talibu. Min aina hazat tolibu. Hum minal hindi. Pelan-pelan, Bu Ade ini langsung mau menjawab, langsung mau membaca jawabannya atau mau membaca yang di pertanyaannya dulu? Tanyanya dulu, Ustaz. Pertanyaannya dulu. Hindi. Na'am, huwa minal hindi.
huwa Taib. min Ketika dirubah menjadi jamak jadi bagaimana Bu Adif? Ta'ala alaik. man haula'i Min aina Min. haula'i? Min aina? oh ya min aina Ulai. min aina haza tolibu Pertama, hadza itu untuk mufrad, untuk tunggal. Kalau bentuk jamaknya bagaimana, Om? min aina haula'i Naam. tulabu Naam, min aina haula'i tullabu? Thumma hum Huwa. hum huma hum minal hindi Naam, hum minal hindi. Jangan ragu, Bu Andi. Katanya kan yang penting yakin. Min aina haula'i, jadi hadanya dirubah menjadi jamak juga. Min aina haula'i tullabu? Hum minal hindi. Hum minal hindi. Ummahat sekalian, mungkin saya ingatkan dari sekarang ibu-ibu sekalian, diperhatikan. Ketika kita ingin merubah dari bentuk mufrad menjadi jamak, maka kita harus perhatikan yang sebelumnya ada alnya. Ketika mufrad ada alnya, maka ketika menjadi jamak tetap ada alnya. Gitu, Om, ya. Misalkan di sini at-talibu jamaknya at-tullabu. Demikian juga kalau misalkan kalau sebelumnya itu nakiroh tidak ada alnya, kalau kita rubah menjadi bentuk jamak maka tetap tidak ada alnya. Talibun, tullabun. Gitu ya, Bu, ya. Iya, Ustaz. Sebaliknya juga demikian. Sebaliknya kalau misalkan kita ingin merubah dari bentuk jamak ke bentuk mufrad juga seperti itu. Kita harus tetap memperhatikan kalau yang ma'rifah tetap ma'rifah, yang nakirah tetap nakirah. Begitu ya, Bu, ya? Wadih? Ya. فتح الله عليكم جميعا. نستمر وهات بعد أبو أندي بو إنده. تفضلي بو إنده. رقم 2. Aina tajirul kabiru أين التاجر الكبير؟ huwa fis sauqi. في السوق. سوق. Oh, suq. Oh, نعم saya. السوق. Wa fis suq. نعم هو في السوق. Jangan dibaca sauqi atau pakai, apalagi kalau pakai shin, kalau syauq atau misalkan kemudian Huwa fis suq. Ainak tujaru al Tujarul kabiru. marratan ukhra, sepertinya barusan terputus. Aina tujaru madza? ainak tujarul kibaru Ahsanti, aina tujarul kibaru. Kabir juga dirubah menjadi bentuk jamak karena ini na'atun, sama. Na'atun itu harus sama. Naam, thumma fis suq. نعم هم في السوق. هم في السوق. أين التجار؟ Oh iya, kok nggak muncul jawabannya tadi. أين التجار الكبار؟ Alhamdulillah. Hafan ibu sekalian, saya sedang bersin. أين التجار الكبار؟ هم في السوق. Nah, jangan dibaca sauq, ya. Kalau syauq, apalagi kalau pakai shin, itu artinya rasa rindu. Syauqun itu artinya rasa rindu. Tapi di sini suqa, gitu ya. Suq. Ya. طيب نستمر. رقم 3. رقم 3. بو إيدة. تفضلي بو إيدة.
Ainal mudarrisul jadidu wa indal mudiri. Ainal mudarrisunal jududu wa ما شاء الله. indal mudiri. هو Hum. atau hum? نعم أحسنتي ما شاء الله ما شاء الله فتح الله عليك. أين المدرسون الجدد gitu kan namanya? Ya. Hum indal mudiri. Insyaallah gak bingung ya. جيد. نستمر بعد ذلك بعد بو إنdah Bu Nur Hayati. تفضلي Bu Nur Hayati. رقم 4. أين الطالب الجديد أهو في الفصل أهو في الفصل أي نعم. أين أين الطلاب أين الطلاب الجدد جدد. جدد آه. جدد هم في الفصل. أحسنتي ما شاء الله. أين الطلاب الجدد أهم في الفصل. أين الطلاب الجدد. Jadi at-tullab kita rubah maka na'tunnya sifatnya itu harus sama ya kan Ibu kan? Ya. Harus sama-sama jamak juga. Makanya kita rubah juga menjadi jamak jadi al-jududu. Kemudian ahum huwanya juga menjadi jamak. Hum fil fasli. جيد فتح الله عليك. ونور حياتي. نستمر وعدها رقم 5 Bu Yanti تفضلي. Ahadza talibu ghaniyun huwa faqirun. Ahaulai tullabun aghniya'u la hum fuqara'u. Nah, haula'i. Taib di sini aslinya at-talibu kan Ibu ya? At-talibu ada alnya, maka ketika kita rubah menjadi jamak tetap ada juga ya. At-tullabu aghniya'u. Ahsanti. Hum fuqara'u. لا هم فقراء. أهؤلاء الطلاب أغنياء. لا هم فقراء. لا هم فقراء. إن شاء الله gak bingung ya Bapak ya? Iya. طيب فتح الله عليكم جميعا. Inilah memang kebanyakan tulab itu fuqara Ibu sekalian. Enggak lah Ustaz, tapi kayak ilmu lah Ustaz. Iya, tapi kan kalau biasanya dan memang fitrahnya Ibu sekalian biasanya kebanyakan para ulama demikian. Para ulama itu kebanyakan ulama itu fakir Ibu sekalian. Kebanyakan fuqaha itu fakir. Dan memang ada beberapa fuqaha yang kaya, tapi terkadang justru seperti Al-Imam Auza'i. Al-Imam Al-Auza'i itu orang yang alim, orang yang sangat berilmu. Tapi di samping itu juga beliau kaya. Berbeda dengan imam-imam mazhab yang lain seperti Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i. Itu semuanya fakir. Maksudnya fakir dalam segi harta, bukan dalam segi ilmu. Tapi kalau Al-Imam Auza'i itu kaya. Bahkan sebenarnya beliau itu berilmu juga. Berilmu bahkan Imam Syafi'i itu memuji beliau, Al-Auza'i afqahu min Malik. Lakin daya'ahu ashabuhu. Al-Imam Al-Auza'i itu sebenarnya lebih faqih, lebih berilmu daripada Imam Malik. Tapi apa? Tapi murid-muridnya lah yang menghilangkan jejak-jejak ilmunya. Itulah di antara kekurangannya itu apa? Terkadang kalau seorang alim, seorang yang berilmu itu kaya, itu tidak pasti orang datang belajar kepadanya, menuntut murid-murid yang datang ke orang alim yang kaya ini belum pasti ikhlas karena ilmu. Bisa jadi karena hartanya, ya kan ya Bapak ya? Kenapa Ustaz? Kenapa maksudnya kenapa gimana? Kenapa kebanyakan fuqara? Apa memang mau menghindari harta atau gimana Ustaz?
Pertama memang takdir. Kedua memang para fuqaha, para ulama itu tidak terlalu tertarik dengan dunia. Justru mereka berpikir kalau misalkan semakin banyak dunia yang dianugerahkan kepada mereka pasti akan semakin sibuk dan jadi akan semakin jauh dengan ilmu. Memang ada ulama-ulama yang misalkan kaya itu eh, ada eh, ada tapi ada juga misalkan seorang alim tapi tidak terlalu alim, tidak terlalu berilmu tapi memilih untuk menjadi bisnismen untuk mencukupi untuk membiayai ulama-ulama yang lain. Ada juga yang seperti itu, seperti Al-Imam Adz-Dzahabi. Al-Imam Adz-Dzahabi itu eh, pengusaha pedagang emas. Beliau membiayai beberapa ulama yang lain untuk belajar. Tayyib, nastamir ya Bapak sekalian. Terkadang kita harus membaca bagaimana biografi-biografi para ulama supaya kita ya setidaknya jadi tahu diri lah bagaimana kadar kita. Tayyib. نستمر وهذا رقم 6 نعود إلى من؟ نعود إلى أبو أدي. تفضل أبو أدي. رقم 6. Bagaimana Bu Ade? Nampaknya mikrofonnya masih menggelap, masih tertutup. Oh iya. Man hadza Man hadza ar-rajulu? man hadza ar-rajulu huwa doifun. Jayyid. Man haula'i man haula'i rijalu hum duyufun. hum duyufun. نعم هم ضيوف جمعية ضيوف من هؤلاء الرجال هم ضيوف فتح الله عليك Adi. Nggak ada kendala kan ya, mungkin tinggal dilancarkan saja hafalannya ya. Sallallahu waraki. Nastamir ba'daha Bu Ida. Tafadhali Bu Ida. Raqam 7. Li ahun kabirun wa talibun bil jami'ati. Naam. Ihwatun kibarun tullabun bil jami'ati. Ahsanta, Masya Allah. Li ikhwatun kibarun hum tullabun bil jami'ati. Fatah Allah alaik. Tidak bingung ya? Fatah Allah alaik Abu Amal wal amal. Nastamir. بعدها بو إنة. تفضلي بو إنة. Aina sodikun apa nih? Sodikuka. نعم أين صديقك؟ Dahaba ilal maktabi. Maktabi. ذهب إلى Maktabi. Loh, tak marbutohnya di akhir itu? Maktabi. Apa sih? Maktabati. Maktabah. Bukan maktab, tapi maktabah. Dhahaba ilal maktabah. Ma ma'na al-maktabah? Oh, iya. Perpustakaan. Perpustakaan. Iya, maktabah. Aina asdifakuka. Aina asdi? Cek, halo. Aina fasdiqauka. Asdiqauka.
Apa ini Ustaz? Aina haulai Mana? ini. Kalau dhahaba itu Bentar. Dahabu ahsanti, jayyid. Dahabu ilal maktabi. Berarti Maktabi lagi. Maktabati. فتحنا عليك. Aina asdiqauka? Dhahabu. Ahsanti Bu Indah. Jadi di sana kalau dhahaba itu pelakunya satu orang. Kalau pelakunya banyak, kita tambahkan wawul jamaah ya kan Ibu kan? Jadi Oh iya, dhahabu. Aina ilal asdiqauka? maktabati. Dhahabu ilal maktabati. Fatahna alaik. Gak bingung ya? جيد. نستمر بعدها رقم 9 Bu Ida. Tafadhali Bu Ida. Bu Ida tadi udah ya? Udah. Afwan, Bu Nur Hayati, Udah. afwan. Santai, Om, santai. Muhammadun lahubnu sohirun Naam. wa talibun fil madrasati. جيد. Muhammadun lahum abnaun Muhammadun lahu atau lahum? lahum. Masa lahum? Om? Coba. Lahunya ke Muhammad ya Ustaz ya? Iya. Jadi Muhammadnya tetap satu kan Om ya? Oh iya. Muhammadun lahu abnaun sigharun جيد. tullabun fil madrasati. Ahsanti, Masya Allah. Muhammadun lahu. Jadi lahunya tetap karena hu yang dimaksud hu di sini adalah Muhammad. Muhammadun lahu abnaun sigharun hum tullabun fil madrasati. Fatahna alaik. Gak bingung Bu Nur Hayati? Anak kecil itu anaknya Muhammad gitu ya Ustaz? Bagaimana Om? Anak artinya apa ya Ustaz? Anak kecil itu anaknya Muhammad. Bukan, Muhammadun lahu. Muhammad mempunyai seorang anak kecil. Lelaki gitu ya. Kalau misalnya dirubah menjadi jamak, Muhammad mempunyai anak-anak kecil. Yes. Hum tulabun yaitu mereka anak-anak kecil ini. Kalau huwa talibun, huwa tadi anak kecilnya itu. Anak kecilnya itu sekolah siswa di sebuah sekolah gitu ya. Jadi yang talibun itu bagaimana Om? Yang ibnu sohiri apa sohirun? Saghirun. Kenapa? Kan ibnun saghirun. Itu rangkaian na'at man'ud, sifat dan yang disifati. Jadi harus betul-betul sama. Ibnun saghirun, anak kecil kan apa? Sifat dan yang disifati apa ya? Bukan mudhof. Masa kalau mudhafun ilaih gimana kita artikannya? Mudhafun ilaih kan menunjukkan kepemilikan biasanya. Ya betul Ustaz. Nggak ada alif lamnya. Iya. Ini adalah rangkaian na'at man'ud, sifat dan yang disifati, jadi harus sama. Ibnun saghirun. Soalun akhar Muhammad, ada lagi pertanyaan? Enggak Ustaz, lupa. Na'am, yassarallahu warana. Thumma nastamir raqam 10 Bu Yanti. Tafadhali Bu Yanti. Bu Yanti tadi sebenarnya izin mustami'ah ya. Gak apa-apa Ustaz, bisa. Nah, yassarallahu warana. Gak jadi mustami'ah berarti. Saya juga baru ingat, tadi kayaknya izin mustami'ah. Ini apa ya? Azmailik apa sih Ustadz? Saya dari tadi nyari. Zamiluka. Jadi aslinya zamilun, kemudian ditambah istifham, tambah pertanyaan kemudian disambung dengan dhamir. Jadi mudhafun ilaih. Azamiluka mujtahidun. Naam, huwa mujtahidun. Naam. Azumala'u mujtahiduna. Azumala'uka Mujtahiduna
Naam, hum mujtahiduna. أحسنتي ما شاء الله فتح الله عليك. أزملاؤك مجتهدون. نعم هم مجتهدون. فتح الله عليك وفتح الله عليكم جميعا. هل من سؤال أمهات؟ Ada pertanyaan? لا يوجد. إن كان لا يوجد نستمر إلى صفحة بعدها. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Ibu sekalian. في الصفحة بعدها هناك التمرين الثالث. latihan ketiga. أضف. ما معنى أضف أو أضيفي؟ Tambahan ya. Ada tuh. أضف أو أضيفي بمعنى مضافkan. Dari kata أضاف يضيف مضاف. Adif mudhafkan gitu ya. Berarti kita diminta untuk membuat rangkaian idhafah, mudhaf dan mudhafun ilaih gitu kan Ibu ya? Iya. Mudhafkan. Apa yang dimudhafkan? Al-asma al-atiyah. Marratan ila ismin dhahirin wa ukhra ila dhamirin kama huwa muwaddahun fil mithal. Mudhafkan kata-kata berikut ini. Jadi jadikan mudhaf kata-kata berikut ini. Lalu mudhafun ilaihnya apa? Dimudhafkan ke apa? Marratan ila ismin dhahirin. Pertama dimudhafkan ke ism zahir. Ism zahir itu yang bukan dhamir gitu ya. Wa ukhra, dan kemudian dicoba lagi diidhafahkan ke dhamir. Kama huwa muwaddahun fil mithal, seperti dijelaskan di contoh. Karena ba'di. Misal abna'u. Afan, abna'un. 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 Nah, abna'un ini kita diminta untuk menjadikannya sebagai mudhaf. Karena ba'di abna'u Muhammadin. Abna'u Muhammadin. Baik, ini rangkaian idhafah. Abna'u sebagai mudhaf, kemudian Muhammadin sebagai mudhafun ilaihi atau ya. Iya. Dan kata Muhammadin ini adalah ism zahir. Ism zahir itu bukan dhamir gitu ya. Iya. Langsung Kemudian orangnya ya Ustadz ya. Tidak pengganti ya. Setelah itu kita rubah mudhafun ilaih ini menjadi dhamir. Jadinya bagaimana? Karena ba'di abna'uhu. Abna'uhu. Di Karena sana laki-laki ya. nah, tetap ini adalah rangkaian idhafah ya kan Ibu ya? Abna'u sebagai mudhaf, tapi mudhafun ilaihnya bentuknya jadinya dhamir. Jadi kata Muhammad tadi kita rubah menjadi dhamir, jadi hu gitu kan Ibu ya? Iya, karena laki-laki ya Ustadz ya. Nah, karena mufrad mudzakkar, karena laki-laki dan tunggal. Nah, tunggal ya, bukan setunggal. Oke, di sini beda ya satunya sama tunggal ya. Sama, tunggal sama setunggal. Sama ya. Sama dengan kan satu ya Bu ya. Itu serapannya Arab niru Jawa apa Jawa niru Arab? Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia menyerap dari bahasa Jawa gitu. Nampaknya seperti itu. Karena bahasa Indonesia itu bahasa yang kurang mufradat, kurang kosakata. Jadi ngambil serapan itu dari mana-mana. Dari bahasa Jawa, dari bahasa Sunda, dari bahasa Melayu, dari bahasa Arab, dari bahasa Inggris kan itu. Kayak spon Ustaz. Menyerap. Bagaimana? Kayak spon. Menyerap apa saja ya. Menyerap apa saja. Tayyib, sallallahu alaihi. Tadi terakhir Bu Yanti. Berarti sekarang kita kembali ke Bu Ade, raqam wahid. Di sana ada kata asma'u. Asma'u. Sebenarnya sudah ada di sana jawaban-jawabannya, tinggal kita tambah saja isimnya ini kan Ibu ya? Mudah insyaallah. Tafadhali Bu Ade. Hum ya. Jadi seperti tadi di contoh abna'u, kemudian kita idhofahkan jadi abna'u Muhammadin, kemudian jadi abna'uhu. Ini sebenarnya tinggal menambahkan saja. Ini sudah mudhafun ilaihnya sudah ada, semuanya sudah disediakan. At-tulabi itu mudhafun ilaih yang pertama, kemudian domirnya hum, kan gitu Om ya? Bingung tidak Om? Iya. Tayyib. Bu Ade bingung tidak Bu Ade?
Agak bingung Ustaz. Bingung? Kalau Iya. bingung istikharah dulu. Enggak, hafal dong ya. Left dulu Bu Ade istiqomah. Dulu. Enggak, hafal dong. Jadi ini kata asma'u ini dijadikan sebagai mudhaf gitu ya. Iya. Kemudian mudhafun ilaihnya mana? Mudhafun ilaihnya yang pertama kata tulab itu. Kemudian dirubah tulab ini menjadi domir dan di sana sudah ada di sana hum di sana. Kita tinggal menambahkan kata asma'u ini saja. Iya. Jadi nggak usah perlu dipikirin Om. Jadi tinggal mindah kata asma'u digabungkan dengan kata tulab dan hum gitu saja Om. Oh, asma'u tulabi Asma'ut tulabi. Sudah sampai di situ dulu. Asma'ut tulabi. Itu rangkaian mudhaf dan mudhafun ilaih. Nama-nama para siswa gitu kan Om ya? Iya. Asma'ut tulabi. Ini pertama. Kemudian kalau kata tulab kita rubah menjadi domir jadinya hum. Ya kan Ibu ya? Jadinya bagaimana? Asma'u Asma'uhum. Asma. Bagaimana Bu Ade? asma'uhum. Ya udah selesai asma'uhum gitu saja. Asma'uhum. Bingung nampaknya Bu Ade agak bingung. Jadi tayyib. Jadi tinggal menambahkan nama asma ada apa namanya? Ism asma ini tadi. Asma'u dijadikan mudhaf pertama ke kata tulab, kemudian yang kedua ke kata hum kan gitu ya. Jadi asma'ut tulabi kalau kata tulab dijadikan dhamir jadi hum, jadinya asma'uhum. Gitu kan Ibu ya? Iya. Jadi tinggal pindah saja ini nggak perlu dipikirin. Fatahallahu alaikum jami'an. Kita coba lanjutkan Ibu sekalian ke Bu Ida. Tafadhali Bu Ida raqam 2. Zumala'u hamidun. Zumala'uka. Ahsanti, zumala'u. Ini satu kata saja. Kita diminta untuk menjadikannya mudhaf. Jadinya zumala'u hamidin. Hamidin ini ism zahir. Kemudian zumala'uka. Ka ini dhamir ya kan Ibu ya? Iya. Assalamualaikum jami'an. Thumma Bu Indah, tafadhali raqam 3 Bu Indah. Asdiqa'u madrasah. Madrasah itu. Mudarrisi. Mudarrisi. Na'am. Asdiqaul. Asdiqa'uhu. Aslinya kan asdiqaul mudarrisi. Kemudian jadikan dhamir jadi asdiqauhu gitu ya. Iya. Fatahallahu alaikunna jami'an. Hal min soal. Jadi di sini itu sebenarnya ingin menjelaskan bahwasanya mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu boleh berupa dhamir gitu ya. Iya Ustaz. Jadi di sini itu maksudnya ingin menjelaskan bahwasanya mudhafun ilaih itu boleh berupa dhamir dan dhamirnya harus dhamir muttasil. Wadih wahad? Iya. Tayyib. Nastamir ila at-tamrin ar-rabi'. Latihan keempat Ibu sekalian. Mada hunak? Iqra'il mithala. Bacalah contoh. Thumma hawwilil jumal al-atiyata mithlahu. Thumma hawwil. Ma mana hawwil? Rubahlah. Thumma hawwilil jumal al-atiyata mithlahu. Kemudian rubahlah susunan-susunan kalimat berikut ini sepertinya, seperti contoh, maksudnya demikian. Kari ruba'ni, naqra al-mithal. At-talibu dhahaba ila al-mat'ami. At-talibu dhahaba ila al-mat'ami. Ma ma'na at-talibu dhahaba ila al-mat'ami? Talibu murid-murid pergi ke rumah makan kantin. At-talib itu mufrad ya kan Ibu ya? Iya. Nah, seorang murid itu pergi ke kantin. Karena dia mulai lapar. Tapi mat'am. Nah, kita artikan kantin di sini lebih cocok. Kalau restoran itu juga mat'am juga istilahnya. Iya Ustaz. Yang penting tempat makan lah. Thumma.
Kita rubah di sana menjadi bentuk jamak. Kata Jamak. mubtada'nya di sana at-talibu kita rubah menjadi jamak. Tulabun. Ketika At-tulabu. karena ba'di at-tullabu dhahabu ilal mat'ami. Tulabu zahabu ilal mat'ami. Baik, umat sekalian, ketika mubtada'nya kita rubah di sana at-talibu menjadi jamak jadi at-tullabu, ada perubahan lain yang mengikuti, yaitu fi'lunnya. Fi'lunnya yang aslinya tadi kalau mufrad itu dhahaba, tidak ada huruf tambahan sama sekali, menjadi ada wawul jamaah, dhamir muttasil di sana yang menunjukkan pelakunya jamak. Dhahabu. Gitu kan Ibu ya? Iya. Ya. Tayyib. Insyaallah nggak bingung Ibu ya. Ini terkait dengan wawul jamaah yang kita pelajari kemarin. Nastamir fil qiraah tadi terakhir Bu Indah ya. Berarti sekarang Bu Nur Hayati. Tafadhali Bu Nur Hayati. Raqam 1. At-talibu jalisu jalasa. Jalasa. Naam, jalasa. At-talibu jalasa fil fasli. Mm-mm. At-tullabu jalisu fil fasli. Jala. Tetap. Oh iya. Kalau misalkan lamnya fathah tetap Jalasu fathah. ya. Naam. Jalasu. At-talibu afan at-tullabu. Naam. At-tullabu jalasu fil fasli. Ahsanti ya. At-tullabu jalasu fil fasli. Fatahallah alaik. Bu Nur Hayati. Nggak bingung ya? Nah, cuma belum hafal aja Ustaz. نعم يسر الله أمورنا ثم ننتقل إلى بوينتي تفضلي بوينتي رقم 2 Al-mudarrisu kharaja minal madrasati. نعم Al-mudarrisuna kharaja tuh artinya apa ya? خرج apanya Berubah nggak Ustaz? Berubah nggak Ustaz? ya tetap seperti tadi kalau misalkan fi'lun kata kerja itu kalau misalkan mubtada'nya kalau mubtada nah betul sekali jadi tinggal ditambahkan wawul jamaah kalau mubtada'nya jamak kan itu ya iya al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. ahsanti al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Begitu ya nggak bingung ya افتح الله عليك نستمر ونعود إلى أبو أدي تفضلي أبو أدي رقم 3 At-tajiru jahabu ila suki. Aslinya dhahaba aslinya. At-tajiru dhahaba ila suqi. Kalau kita rubah menjadi jamak jadinya at-tujaru dhahabu ila suqi. At-tujaru bagaimana Bu Ade sekali lagi? At-tujaru jahabu ila suki. Ahsanti at-tujaru dhahabu ila suqi. Jadi fi'lunnya itu aslinya itu fathah gitu. Jalasa, kharaja, dhahaba gitu ya, Bapak ya. Tapi ketika mubtada'nya jamak, maka di sana fi'lunnya ini ditambahkan wawul jamaah. Jadinya jalasu, kharaju, dhahabu. Gitu ya, Bapak ya. Apakah semuanya ditambah kalau semua katanya itu ditambah wawul jamaah Ustaz? Kharaju, dhahabu gitu. Ini jadi kalau jalasa jadi apa Ustaz? Jalasu gitu. Kharaju, dhahabu. Ini kalau mubtada'nya jamak, Iya, semuanya begitu pakai wawul jamaah Ustaz. Nah, itu wawul jamaah itu sebenarnya perubahan dari hum. Iya. Jadi ini untuk jamak mudzakkar. Wawul jamaah itu perubahan dari hum. Nanti insya Allah sedikit demi sedikit kita akan mempelajari lagi nanti kalau kita mempelajari jumlah fi'liyah insya Allah akan lebih paham. Semoga Allah memberikan kemudahan. Oh ini harus dihafal benar-benar nih Ustaz ya. Apanya Perubahan-perubahannya. Tapi ya jangan terlalu dipikirkan
menjadi beban pikiran Ustaz gitu. Syukran. Kalau dihafalkan Tapi dihafalkan kalau ada saja salah itu. harus dikerjain, harus ngerti ya. Ya, ya maksud saya itu ya kalau dihafalkan ya, tapi jangan sampai jadi beban hidup gitu. Benar. Sekarang masih bisa ngerpe yang di depannya ya. Nanti kalau itu susah. Jama pengganti. Jadi intinya kalau misalkan mubtada'nya jamak, nanti fi'lunnya itu ditambah waul jamaah gitu ya. Ya, Ustaz. Nah, ya surallahu warana. Gak apa-apa santai saja. Ntar kalau terlalu jadi beban hidup kan pusing nanti. Ya, harus minum panadol. Udah belief Ustaz. Asal jangan sirup Ustaz. Iya betul, Mbak. Ustaz, apa mau tanya Ustaz yang saya kurang tak paham gitu penambahan dalam asma'uhum. Jadi kalau misalnya hamzah itu pakai domah jadi ada apa istilah? Ada domir pengganti Ustaz ya. Ada hum, ada ka, ada hu gitu. Jadi pakainya wa'u-nya diganti wa'u itu Ustaz ya. Jadi begini. Sebelumnya kata asma'u, zumala'u, asdiqa'u itu hamzahnya terletak di akhir kata dan sebelumnya mad. Sebelumnya panjang. Ya atau ya? Iya. Kalau hamzah terletak di akhir kata dan sebelumnya adalah huruf mad, maka hamzahnya itu berdiri sendiri. Tidak di atas apapun. Gitu ya? Iya. Tapi ketika kita sambung dengan domir hum, kahu, itu kan domir ini adalah domir muttasil, ya atau ya? Domir muttasil itu yang secara penulisan disambung dengan kata sebelumnya, ya atau ya? Iya. Nah, meskipun di sana misalkan wow dengan hum itu tidak bisa betul-betul disambung nyambung gitu, tapi itu aslinya domir muttasil. Itu kalau misalkan dengan huruf-huruf yang lain yang bisa disambung itu nyambung. Jadi tidak ada jarak sebenarnya harusnya di sini. Tidak ada jarak, harusnya nyambung gitu ya. Bukan hum, ka dan hu-nya itu berdiri sendiri, tapi nyambung sebenarnya. Begitu ya, Bapak ya? Wadih. Kembali ke hamzahnya. Hamzah tadi kalau berdiri sendiri, kalau terletak di akhir kata kemudian sebelumnya mat, maka dia berdiri sendiri. Tapi kalau hamzah di tengah kata, kalau hamzah berada di tengah kata, maka dilihat harokatnya. Biasanya dilihat harokatnya. Harokat yang paling kuat yang mana? Mudahnya kalau di sini kita ingat saja yang mudahnya di sini. Kenapa kok di atas waw di sini hamzahnya? Karena harokat hamzahnya dhamma. Asma'u hum, zumala'u hum, asdiqa'u hum. Dhamma semuanya kan Ibu ya? Jadi kalau hamzah di tengah kata, maka tergantung harokatnya. Hamzah ini bisa di atas waw, bisa di atas alif, bisa di atas ya, ibu-ibu sekalian. Ini kok di tengah kata? Nah, dia jadi di tengah kata karena di sana kata asma'u bersambung dengan hum, zumala'u bersambung dengan ka, asdiqa'u bersambung dengan hu. Jadi ini di tengah-tengah hamzahnya, ya kan Ibu? Iya. Ketika hamzah di tengah-tengah seperti itu, maka tidak ada hamzah di tengah-tengah itu berdiri sendiri, itu nggak ada. Jadi entah itu di atas waw, di atas ya, atau di atas alif. Gitu ya Bu ya, tergantung harokatnya. Wadih mahad. Masih bingung tidak Bu Nur Hayati? Enggak Ustaz. Enggak Om. Jangan bilang yang enggak Om. Ketika disambung dengan nomir dan ada di tengah kata, maka harokat huruf itu mengikuti harokatnya. domah itu. Nah, namanya domah itu kan pasangannya waw kan ya? Biasanya. Domah itu pasangannya waw. Kalau fathah pasangannya alif. Kalau kasroh pasangannya ya atau ya? Iya. Tayyib. Ibu-ibu sekalian, saya minta maaf di tempat saya sudah mulai adzan ibu-ibu sekalian. Maaf Ustaz. Ya Ustaz. Ini kalau kita cukupkan dulu di sini bagaimana ibu-ibu sekalian? Ya Ustaz.
Dan kalau misalnya seperti rencana kita, kita juga akan melanjutkan belajar besok, ibu-ibu. Kira-kira bisa tidak, ibu sekalian? Insya Allah. Oh, bisa Ustaz. Insya Allah bisa, ya. Jadi insya Allah kita akan melanjutkan belajar besok supaya ya tidak terlalu tertinggal lah, ibu sekalian ya. Ya. Ya saya ngajarnya terlambat. Taib. Hal min soal umahat qabla an nakhtim. Ada pertanyaan sebelum kita tutup, ibu sekalian? La yujad Ya, Ustaz. Ustaz. La yujad. Taib. In kana la yujad. In kana la yujad, kalau tidak ada, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Amin. Semoga jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jangan warahmatullahi lupa videonya wabarakatuh. di-share ya Ustadz. Insyaallah. Saya minta maaf. Kalau enggak ntar nggak bisa belajar. Na'am, yassarallahu warana. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.